Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah, di awal ceramah kali ini kita juga akan mulai dengan sebuah syair yang pernah dibawakan oleh Bapak Haji Roma Irama. Ku tahu rumus dunia semua akan berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas kudrat dan iradatnya kita masih bertahan dan bisa beribadah di bulan suci Ramadan sampai saat ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat beserta salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa Allah limpah curahkan buat arwah junjungan alam rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi kekasih baginda Rasulullah dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, kami ingin menjelaskan sebuah ayat yang akan kita bahas bersama, surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wallahu wa rasuluhu a'lam bil murad. Dan barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka itu melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan Tuhan dengan apapun. Qala nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbi ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih." Hiduplah sesukamu, kata Rasulullah. Tapi ingat, kamu akan meninggal, kamu akan mati. Cintailah apa saja, siapa saja yang kamu cintai, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Artinya bakal terjadi perpisahan. Yang ketiga, perbuatlah semaumu, sesukamu, tapi ingat suatu saat bakal diminta pertanggungjawaban. Juga firman Allah di ayat yang lain, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Apa saja yang ada di dunia ini semuanya akan hancur, akan sirna, akan musnah. Tapi apa saja yang ada di sisi Allah, yaitu kampung akhirat, itulah yang kekal dan abadi. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, kaum muslimin, otomatis tujuan terakhir kita adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal pasti terjadi dalam diri kita, di 3 hal terjadi di dunia, 1 hal pasti terjadi di akhirat. Apa konsekuensinya 3? Yang pertama, di dunia ini kita akan mati, kita akan meninggal. Itu adalah kejadian yang sangat pahit dalam hidup kita bagi orang-orang yang tidak punya bekal iman dan amal soleh. Yang kedua, bakal terjadi perpisahan dirinya dengan apa-apa yang dia miliki, apa-apa yang dia cintai di atas permukaan bumi ini. Dan yang 3, bakal terjadi yang namanya pertanggungjawaban terhadap amal perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Itu 3 hal pasti terjadi di dunia. Dan 1 hal yang pasti terjadi nanti di akhirat, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluknya, siapapun manusianya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi tanda tanya kaum muslimin, kondisi kita pada saat itu, di saat kita bertemu dengan Allah, yang harapan kita, yang cita-cita kita, yang impian kita, kita bertemu dengan Allah dalam keadaan terhormat. Pakaian kita bersih, wajah kita bercahaya. Kita berada di samping baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita berada di samping para nabi, 124.000 nabi yang kita impikan ada di dekat kita. Para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Arqam bin Arqam, Bilal bin Rabah. Semuanya berada di samping kita. Ini impian kita kaum muslimin. Dan tidak kalah hebatnya, kita ingin anak-anak kita, istri kita, keluarga besar kita, anak cucu kita berada di samping kita. Jangan sampai ada satupun yang ketinggalan. Mereka tidak ikut dengan kita. Inilah pertemuan yang kita impikan kaum muslimin. Bagaimana cara mendapatkannya? Otomatis tunjukkan kepada anak-anak kita. Kenalkan anak-anak kita dan keluarga kita dengan Allah. Dan jadikan mereka termasuk orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal dengan Rasulullah dan mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mengapa
Andai kata mereka di dunia ini tidak kaya, tidak sukses, punya pangkat jabatan yang tinggi, tapi yang paling penting kita tanamkan ke dalam dada anak-anak kita, mata buduna min ba'di, apa yang kamu sembah nak nanti sepeninggal ayahmu. Artinya mereka dengan kita satu arah dan satu tujuan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, engkaulah yang aku maksud, keriduanmu yang aku cari. Berikanlah kepadaku ya Allah cinta kasihmu dan pengetahuan tentang dirimu. Mudah-mudahan kaum muslimin, ceramah yang singkat ini menjadi renungan buat kita, agar kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Satu impian kita, sewaktu kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, disambut kita oleh para nabi dengan sholawat, disambut kita oleh para malaikat dengan istighfar, dan pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke arah Allah terbuka untuk kita. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.